Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah dia, Korun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Maka kami benamkan Korun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya pula. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, tentu Dia akan membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kanal YouTube penting akan mengupas tentang Korun yang dikisahkan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 78 hingga 82. 5 ayat yang secara gamblang menceritakan bagaimana kekuasaan Allah telah terbukti membenamkan seluruh harta dan Korun di dalam tanah atas ulahnya yang terus-menerus menyombongkan diri. Kita tahu Korun adalah orang kaya, orang konglomerat yang pandai berdagang, pandai mencari uang, pandai berbisnis, dan dia hidup pada periode Raja Fir'aun di Mesir. Pada waktu itu berbagai kezaliman telah dipraktekkan dan telah didemonstrasikan oleh orang-orang yang culas, orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dan bahkan orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan. Ada 3 orang yang sama, yang sangat vokal pada periode itu, pada zaman Fir'aun, yaitu Raja Fir'aun sendiri. Kemudian Hamam, yaitu orang kepercayaannya Fir'aun. Dan yang ketiga adalah Korun.
Qarun ini adalah orang penting yang hidup di masa Raja Fir'aun. Ibaratnya saat sekarang di masa republik yang seperti sekarang ini, dia adalah pengusaha kaya, pengusaha sukses, dan hartanya ada di mana-mana. Dan pengaruhnya sangat kuat. Dia bisa menyulap sesuatu A menjadi B dan B menjadi A. Walau dia bukan seorang raja, namun dia Qarun sangat dekat dengan raja. Dikisahkan mungkin waktu itu Qarun ibaratnya banyak mempunyai proyek-proyek dari Raja Fir'aun, sehingga Fir'aun pun juga tidak mengusik harta kekayaannya, karena di mata Fir'aun sebagai raja di raja dan bahkan mengaku sebagai Tuhan, kekuasaannya mutlak. Tidak ada seorang pun yang bisa membantah kata-katanya. Apabila Raja Fir'aun bilang A, maka A lah yang terjadi. Apabila mengatakan B, maka B lah yang terjadi. Dan pada periode itu ada Hamam, yaitu orang kepercayaannya Fir'aun, yang bisa menjadi sebagai tangan kanannya Fir'aun, yang memudahkan semua instruksi dan keinginannya Fir'aun bisa terlaksana. Karena akses ke tentara, akses ke para punggawa, akses ke para hulu balang kerajaan untuk melakukan ini dan itu. Sementara itu ada orang konglomerat yang juga hidup sangat berjaya pada periode Fir'aun tersebut. Dia harta kekayaannya diibaratkan demikian melimpah. Bahkan gudang-gudang tempat menyimpan hartanya itu dikunci, dan kuncinya pun sangat berat. Bahkan kuncinya harus dipanggul oleh banyak pengawal, sehingga betapa sang Qarun betul-betul menyimpan harta emas berlian di dalam gudang-gudang hartanya. Apabila saat ini dimisalkan adalah seseorang yang sukses berbisnis, yang mempunyai banyak proyek, yang mempunyai banyak harta, dan sehingga uangnya berlimpah. Istilah sekarang adalah uangnya tidak berseri. Ibaratnya dia membelanjakan apapun sesuai dengan apa yang diinginkan, semuanya bisa terlaksana. Nah, kekayaan Qarun yang pada waktu itu digambarkan sangat besar. Hal tersebut banyak menimbulkan rasa iri bagi kebanyakan manusia yang hidup pada waktu itu. Dan mereka bergumam, mereka berceloteh betapa enaknya menjadi seorang Qarun. Hartanya berlimpah, bisa berbuat apa saja sesuai apa yang dikehendaki. Dan juga pada waktu itu ada satu atau dua orang alim ulama yang mengingatkan Qarun, "Hei Qarun, ingatlah akan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau memiliki harta yang sangat besar, yang sangat banyak ini adalah pasti atas karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayarlah zakat, keluarkanlah sedekah, bantu itu orang-orang miskin, bantu itu orang-orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya." Berbagai nasihat-nasihat
sudah masuk ke telinga sang Korun. Namun apa kata Korun? Dia mengatakan, bukankah engkau tahu aku memiliki harta yang demikian banyak? Ini karena kepandaianku, karena keahlianku, karena aku bekerja keras, aku mengucurkan keringat siang malam, dan aku cerdas, aku pandai melakukan ini dan melakukan itu. Aku pandai menghitung, aku pandai mengatur siasat, aku pandai berdagang, aku pandai membuat proyek ini, pandai membuat proyek itu, sehingga sudah sepantasnya kalau aku kaya. Kenapa harus aku bagi? Kenapa harus aku sedekahkan? Silakan saja kalau mau ingin kaya seperti aku. Lakukanlah sebagaimana aku melakukan. Aku melakukan ini karena kepandaianku. Demikianlah hujah Korun atas nasihat-nasihat yang masuk kepada dia. Dia tidak rela mengeluarkan sepeser pun dari kekayaannya untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Bahkan dia menyombongkan diri. Bahkan dia jemawa mengeluarkan kata-kata keangkuhannya seolah-olah memang dia adalah orang yang pandai di negeri tersebut. Dan memang dalam kenyataannya kekayaannya Korun demikian melimpah, namun juga tidak diusik dan tidak disentuh oleh Fir'aun, sang raja di raja. Bisa diperkirakan, bisa digambarkan bahwa sebetulnya Korun itu adalah seorang partner dagang sang raja, sang Fir'aun, sehingga bahkan kekayaan Korun yang sedemikian banyak itu pun juga belum sebanding dengan kekayaannya Fir'aun, sehingga Fir'aun pun juga tidak mengusik bagaimana si Korun bisa kaya, sehingga ibaratnya mereka adalah seperti tumbuh oleh tutup, ibaratnya sekongkol yang sangat klop, yang satu bengisnya bukan main, yang satu pelitnya bukan main, dan mereka membuat berbagai macam proyek di negara Mesir dengan mengeksploitir rakyat, mengeksploitir penduduk, dan tentunya mengeksploitir kekayaan alam Mesir waktu itu. Kita tahu Mesir adalah negara yang subur, yang ada sungai Nil melimpah membelah wilayah Mesir, dan di situ adalah berbagai macam hasil panen, hasil tumbuh-tumbuhan itu melimpah, membuat rakyat Mesir bisa sejahtera. Namun itu semuanya dieksploitir oleh Fir'aun dan antek-anteknya untuk demi kekayaan dan kemasyhuran Fir'aun sendiri, sehingga rakyat jelata tetap miskin. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa Fir'aun pun mengeksploitir penduduknya, terutama kaum Yahudi. Bahkan bukan hanya dieksploitir, namun diperbudak. Kita tahu terminologi istilah budak itu adalah seseorang yang dikendalikan hidupnya oleh sang majikan. Dia disuruh melakukan ini, disuruh melakukan itu. Dia boleh beristirahat apabila majikannya mengatakan boleh istirahat. Dia harus berjalan, dia harus mengangkat ini dan mengangkat itu. Dia harus menggali ini atau menggali itu apabila majikannya melakukan perintah seperti itu. Jadi dia dikendalikan, entah sistemnya bagaimana, bahwa sang budak betul-betul menurut, tidak bisa melarikan diri. Itu adalah kehidupan perbudakan pada waktu itu. Sehingga maka
saatnya Allah menurunkan atau mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk membebaskan umat Yahudi yang menjadi budak Fir'aun. Nah, pada periode itulah ada seorang tokoh yang namanya Korun. Dan memang Allah sudah murka semurka-murkanya, maka tidak pernah disangka-sangka bagaimana bumi yang rata, yang datar, bumi yang solid, yang diinjak keras, yang ada batu jatuh keras pun buminya adalah tetap keras. Namun mendadak sang bumi terbelah, dan pada saat itu Korun beserta harta-hartanya ditelan bumi, sehingga setelah Korun ditelan bumi, maka bumi pun juga menutup kembali, sehingga orang-orang demikian terperanjat dan tidak menyangka bahwa peristiwa yang hebat tersebut bisa terjadi terhadap seorang Korun. Dan tidak tersisa diberitakan bahwa seluruh harta, emas, berlian, perak, dan lain sebagainya, kekayaan Korun yang sedemikian banyak itu ditelan bumi, sehingga kata-kata ucapan harta karun itu adalah ibaratnya harta yang di zaman sekarang adalah harta yang pundi-pundi, yang sangat dihemat, yang sangat disimpan, yang sangat dieluk-elukan untuk disimpan, untuk diwariskan kepada anak cucu nanti. Itu kita sebut sebagai harta karun. Itu karun di sini adalah konteksnya adalah Korun yang ada di bumi Mesir pada waktu itu, di mana hartanya Korun ditelan bumi, dan sehingga diibaratkan bahwa harta yang banyak itu disebutkan sebagai harta karun. Ini lucu saja, namun kita paham mengenai konteks kenapa sesuatu kekayaan yang melimpah itu disebut sebagai harta karun. Bahkan kekayaan bumi Indonesia, tambang-tambang yang demikian banyak itu diibaratkan juga disebut sebagai harta karun untuk rakyat Indonesia. Namun ternyata dikeruk oleh para koruptor, dijual ke luar negeri, dan uangnya dinikmati secara berfoya-foya oleh mereka para koruptor. Nah, ini konteksnya harta karun adalah mengibaratkan pada waktu itu sang Korun beserta hartanya ditelan bumi. Setelah kejadian tersebut, maka umat di Mesir pada waktu itu menyadari betapa untung kita ini. Untung sekali bahwa kita kemarin mengirikan harta yang melimpah seperti Korun. Namun ternyata Allah tidak meridhoi harta yang demikian banyak tersebut, karena ternyata harta tersebut tidak halal. Harta tersebut diperoleh dengan cara-cara yang culas. Harta tersebut yang diperoleh dengan mengeksploitir rakyat kecil. Harta tersebut diperoleh dengan menggunakan trik-trik curang, dan maka Allah murka semurka-murkanya. Tidak ada kata-kata, tidak ada tagline apa-apa, tidak ada basa-basi, tidak ada tanda-tanda warning ataupun berbagai peringatan sirene atau apa. Tahu-tahu bumi terbelah dan Korun beserta hartanya ditelan. Nah, pada saat itu maka penduduk Mesir menyadari betapa
sebaiknya kita tidak melakukan tingkah laku dan ucapan seperti yang dilakukan oleh Qarun. Hendaklah kita semuanya menjalankan kehidupan dengan benar, menjalankan kehidupan dengan baik, mencari nafkah secara halal, dan selalu di antara rezeki yang kita dapat itu ada haknya orang lain, yaitu orang yang miskin yang harus dizakatkan dan diinfakkan. Apabila ingin membersihkan harta Anda yang kebetulan menonton video ini, ada 2 cara membersihkan, yaitu zakat. Zakat ada hitung-hitungannya, ada nasnya, ada hitung-hitungannya dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah, ada hitungan. Setelah itu, apabila engkau masih berlimpah hartamu, bayarkanlah infak dan sedekah, karena itu semakin bersih, karena hartamu tidak akan pernah habis. Bagi mereka yang memiliki harta yang banyak, silahkan saja dihisap, dihitung dan disisihkan, dan buatlah berbagai macam fasilitas, buatlah berbagai amalan-amalan yang jariah, amalan yang akan mengalir terus meskipun Anda sudah meninggal. Amalan-amalan jariah tersebut, belanjakanlah uang tersebut di jalan yang Allah ridhoi, misalnya membangun masjid, membangun pesantren, membangun fasilitas, melebarkan jalan, memperbaiki jembatan, menghubungkan sungai dari sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan yang orang ingin menyeberang menggunakan perahu getek yang sangat rentan, sangat berbahaya. Jika punya uang, bangunlah jembatan untuk membuat mondar-mandir warga yang ada di situ sehingga mereka bisa beraktivitas. Apabila ada wilayah-wilayah yang airnya sulit, di mana untuk melakukan kehidupan airnya harus datang jauh 2 kilo, 3 kilo, kemudian dipanggul, kemudian untuk kebutuhan mandi, cuci, dan infakkanlah membuat sumur. Biasanya tanah-tanah yang seperti itu perlu sumur yang sangat dalam, 80 meter, 90 meter. Dan itu sumur-sumur yang sedemikian dalam itu, kalau sudah mengalir airnya, dia ibaratnya akan mengalir terus. Dan musim kemarau tetap mengalir. Apalagi musim penghujan. Kedalaman sumur yang sampai 80 meter tersebut memang tidak murah. Harganya pun juga ongkosnya plus biaya pompa deep well pump atau pompa submersible pump itu sangat hampir sepadan seperti dalamnya sumur, yaitu 80 meter, maka ongkosnya kira-kira 80 juta rupiah. Nah, apabila punya uang 80 juta, buatlah sumur-sumur yang sekualitas itu. Maka itu airnya akan mengalir, dan itu adalah amal jariah yang terus mengalir walau Anda sudah meninggal. Itu pahalanya akan mengalir terus. Pernah dengar berbagai harta kekayaan dari Utsman bin Affan, hingga saat ini amal jariahnya masih mengalir. Berbagai fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh Utsman bin Affan itu adalah contoh daripada bagaimana Utsman bin Affan mengeluarkan infak, zakat, dan sedekah. Tidak ketinggalan berbagai orang-orang sahabat Rasulullah yang kaya, yang juga
menginfakkan hartanya. Tentunya Abu Bakar juga, Umar juga, Utsman juga. Memang yang tidak banyak harta adalah Ali bin Abu Thalib. Namun Ali bin Abu Thalib adalah sahabat Rasul yang paling muda, yang dikisahkan bahwa Rasulullah berucap, apabila kamu ingin tahu ilmu, datanglah ke Ali bin Abi Thalib. Dia adalah gudangnya ilmu. Karena dia sejak kecil mengikuti Rasulullah. Sejak kenabian Rasulullah, Ali selalu hadir di sisi Rasulullah. Sehingga semua ilmu-ilmu syariat dan ilmu-ilmu akidah, fikih, semuanya Ali memilikinya. Nah, jadi Ali tidak dikisahkan memiliki banyak harta. Jadi Ali sangat kaya dengan ilmu. Nah, demikianlah ilmu yang bermanfaat pun juga apabila diamal jariahkan juga akan tetap memberikan manfaat buat kita semuanya. Demikian, mudah-mudahan surah Al-Qasas 78 hingga 82 ini menginspirasi kita untuk tidak madatan dengan harta, untuk tidak terlalu maruk dengan materi. Tidak perlu hedon, karena kehidupan hedonisme itu betul-betul akan menenggelamkan kita seperti Qarun. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.